Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Sabrina Aulia dengan NIM 4401422066. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan sekaligus memperkenalkan hidroponik sebagai sumber belajar outdoor di lingkungan sekolah. Di era modern saat ini, dunia menghadapi berbagai tantangan serius, seperti adanya perubahan iklim, keterbatasan lahan pertanian, hingga krisis air bersih. Pendidikan perlu berperan aktif dalam menjawab tantangan tersebut, bukan hanya lewat teori saja, tetapi juga lewat praktik nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, salah satu langkah inovatif yang bisa diterapkan di sekolah itu adalah outdoor learning atau pembelajaran di luar lingkungan kelas dengan memanfaatkan sistem hidroponik. Hidroponik merupakan metode menanam tanpa tanah yang cocok dilakukan di lingkungan sekolah karena tidak membutuhkan lahan yang luas. Selain melatih keterampilan, kegiatan ini juga mengajarkan siswa tentang lingkungan, ketahanan pangan, dan juga teknologi yang ramah lingkungan. Ini sejalan dengan semangat kurikulum merdeka yang mendorong pembelajaran berbasis proyek dan kehidupan nyata bagi siswa. Hidroponik menyimpan banyak potensi sebagai sumber belajar yang bisa digunakan lintas mata pelajaran atau pada berbagai mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah. Misalnya pada mata pelajaran biologi. Nah, di sini siswa bisa mempelajari fotosintesis, pertumbuhan tanaman, dan juga ekosistem. Kemudian, di mata pelajaran matematika, mereka bisa memanfaatkan ini untuk menghitung volume air, takaran nutrisi, dan juga pertumbuhan tanaman dari waktu ke waktu. Selanjutnya, untuk mata pelajaran prakarya, siswa bisa belajar teknik perakitan instalasi hidroponik, pengelolaan alat, hingga ide bisnis kecil-kecilan. Jadi bisa memanfaatkan ini untuk berwirausaha dalam skala yang kecil. Bahkan, nilai-nilai dalam pendidikan Pancasila seperti kerjasama, tanggung jawab, dan juga peduli lingkungan itu bisa tumbuh melalui kegiatan ini. Jadi hidroponik itu bukan hanya media tanam, tetapi juga alat untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, relevan, dan juga bermakna untuk siswa. Belajar melalui hidroponik memberikan banyak manfaat. Di antaranya yang pertama yaitu siswa menjadi lebih aktif dan terlibat langsung dalam proses belajar. Kemudian yang kedua, siswa dilatih untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan juga menyelesaikan masalah secara nyata. Yang ketiga, siswa lebih peduli terhadap lingkungan dan mulai memahami pentingnya menjaga sumber daya alam. Kemudian yang keempat, kegiatan hidroponik bisa jadi pengalaman belajar yang menyenangkan dan juga aplikatif karena dari kegiatan ini siswa langsung terjun di lapangan dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, kegiatan ini juga bisa membuka peluang kewirausahaan lewat praktik budidaya tanaman yang nantinya bisa dijual. Nah, ini merupakan SMA Negeri 1 Rembang. Untuk target lokasinya itu berada di halaman depan, masih berada di halaman depan dari SMA Negeri 1 Rembang, tetapi letaknya itu berada di pojok halaman. Nah, halaman dari SMA Negeri 1 Rembang ini memang tidak terlalu luas, maka dari itu bisa dimanfaatkan untuk sistem hidroponik karena dari segi pencahayaan mataharinya pun juga cukup. Nah, kemudian bagaimana tahapan penyusunan outdoor learning dengan memanfaatkan sistem hidroponik? Ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan. Di sini itu menentukan tujuan yang pastinya selaras atau sejalan dengan materi yang ada. Nah, kemudian menentukan aktivitas yang ingin dilaksanakan. Kemudian yang kedua, pemetaan lokasi. Di sini itu menentukan tempat yang strategis dan juga mendapatkan cahaya yang cukup seperti di halaman sekolah tadi. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan alat dan juga bahan. Nah, ini bisa dengan menyediakan pipa pralon, pompa air, serta media tanam. Terus kemudian bisa juga bibitnya, serta nutrisi tanaman yang akan dilakukan hidroponik. Kemudian yang keempat itu adalah pelaksanaan. Nah, di sini siswa mulai dari proses menyemai, merawat tanaman hingga panen. Nah, apa itu tanaman hidroponik?
Jadi tanaman hidroponik itu merupakan tanaman yang dibudidayakan menggunakan teknik menanam tanpa tanah, di mana akar suatu tanaman mendapatkan nutrisi langsung dari larutan air yang kaya nutrisi. Teknik ini memungkinkan tanaman tumbuh lebih cepat dan juga efisien, bahkan di lahan yang terbatas serta ramah lingkungan. Nah, contoh dari tanaman hidroponik itu tanaman selada, tanaman tomat merah ceri, dan juga tanaman bayam hijau. Nah, mengapa harus tanaman hidroponik? Jadi ada alasan kenapa dipilih tanaman hidroponik. Jadi tanaman hidroponik itu menjadi pilihan karena sistem ini itu menawarkan solusi menanam yang lebih efisien, terutama di lahan terbatas dan juga minim hama. Nah, ada beberapa manfaat yang lainnya. Yang pertama yaitu hemat air, karena menggunakan lebih sedikit air dibandingkan metode konvensional lainnya. Yang kedua, waktu panen cepat. Tanaman tumbuh lebih cepat dengan nutrisi yang optimal. Jadi ini kelebihan yang lainnya juga. Kemudian yang ketiga, hemat tempat. Jadi tidak membutuhkan lahan besar untuk budidaya tanaman hidroponik. Kemudian yang keempat, lingkungan yang bersih. Jadi bebas dari tanah dan lebih ramah lingkungan secara umum. Kemudian yang kelima, minim hama. Nah, ini risiko serangan hama tanah itu lebih kecil pada tanaman hidroponik daripada dengan metode konvensional lainnya. Kemudian yang keenam, kualitas panen yang baik. Jadi hasil panennya itu lebih segar, bersih, dan juga bernutrisi tinggi. Maka dari itu di beberapa tempat pada umumnya tanaman yang dijual melalui sistem hidroponik itu harganya lebih mahal dibandingkan dengan tanaman yang ditanam melalui metode konvensional. Nah, jadi ini adalah kelebihan dari mengapa tanaman hidroponik yang dipilih. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi ada dua cara kerja dari tanaman hidroponik. Yang pertama menggunakan big system atau sistem sumbu. Yang kedua bisa menggunakan NFT atau nutrient film technique. Nah, menggunakan big system atau sistem sumbu itu merupakan salah satu cara kerja hidroponik yang paling sederhana. Jadi dalam metode ini, tanaman ditempatkan di atas media tanam seperti rock wool, serat kelapa, atau arang sekam. Nah, nantinya nutrisi ini diberikan melalui larutan yang disimpan di dalam wadahnya tadi. Kemudian, cara yang kedua bisa menggunakan NFT atau nutrient film technique. Jadi dalam sistem NFT ini, larutan nutrisi mengalir tipis melalui pipa atau saluran tempat akar tanaman berada. Nah, tanaman nantinya itu akan tumbuh di lubang-lubang yang ada di atas pipa dengan akar yang menggantung dan terpapar nutrisi yang mengalir. Jadi untuk NFT ini, dia posisinya bisa horizontal maupun vertikal. Kemudian peralatan yang dibutuhkan, yang pertama ada wadah atau pipa PVC. Wadah atau pipa ini itu digunakan sebagai tempat untuk menanam tanaman dan juga menampung nutrisi. Kemudian yang kedua, larutan nutrisi. Jadi ini tuh merupakan suatu campuran air dan juga pupuk yang mengandung unsur hara untuk pertumbuhan tanaman. Dan yang ketiga, media tanam. Ini tuh seperti rock wool, arang sekam, atau serat kelapa yang digunakan untuk nantinya menopang bibit tanaman. Kemudian yang keempat, pompa air atau bisa juga aerator. Ini tuh dibutuhkan untuk menjaga sirkulasi larutan nutrisi agar akar tanaman tadi itu terus terendam di air. Nah, ini merupakan tanaman yang cocok untuk dilakukan sistem hidroponik. Yang pertama itu adalah tanaman selada. Jadi selada itu merupakan salah satu tanaman yang paling sering ditanam dengan metode hidroponik. Karena tanaman ini tuh cepat tumbuh dan juga membutuhkan cahaya matahari yang cukup untuk berkembang dengan baik. Kemudian yang kedua bisa juga dengan tanaman kangkung. Karena kangkung itu merupakan tanaman yang sangat cocok untuk hidroponik karena kemampuannya untuk tumbuh dengan cepat di lingkungan yang kaya air. Nah, kangkung itu juga membutuhkan banyak air dan juga nutrisi nantinya. Kemudian yang ketiga, tanaman tomat ceri. Jadi tanaman tomat ceri ini merupakan salah satu jenis tanaman buah yang bisa tumbuh dengan baik dalam sistem hidroponik. Jadi meskipun membutuhkan perawatan yang lebih teliti dibandingkan dengan jenis tanaman sayuran lainnya.
Kemudian manfaat hidroponik bagi siswa. Yang pertama, meningkatkan minat belajar siswa melalui praktik nyata. Kemudian yang kedua, melatih kemandirian dan juga tanggung jawab karena tanaman perlu dirawat setiap harinya. Kemudian yang ketiga, membentuk jiwa peduli lingkungan karena mereka juga belajar menjaga air, energi, dan juga tumbuhan. Kemudian yang keempat, menjadi ide bisnis sekolah atau siswa dengan menjual hasil panen seperti selada, kangkung, dan juga bayam. Selanjutnya yang kelima, membangun suasana belajar yang asri dan sehat karena ruang hijau bertambah di lingkungan sekolah. Kemudian yang keenam, menghubungkan teori dan juga praktik sehingga siswa itu lebih mudah memahami materi pelajaran. Nah, ini merupakan kelebihan dan juga kekurangan dari sistem hidroponik. Yang pertama, kelebihan dari tanaman hidroponik itu dia hemat ruang tentunya, karena ketika sebuah sekolah itu hanya mempunyai lahan yang sedikit atau tidak terlalu luas, nah ini bisa menjadi alternatif untuk bisa mengembangkan sekolah itu lebih maju lagi gitu. Kemudian tumbuh cepat dan juga sehat dari segi tanamannya. Jadi tanaman akan tumbuh dengan lebih cepat dan juga akan lebih sehat karena tidak adanya hama. Kemudian kekurangan dari tanaman hidroponik, yang pertama perawatannya itu sulit karena memerlukan perawatan yang intensif dan juga pemantauan tanaman yang lebih teliti karena sistem hidroponik itu kan masih sangat jarang ditemukan gitu ya. Jadi ini untuk para pemula apalagi di sekolah itu bisa dibilang agak sulit karena memerlukan perawatan yang intensif. Mungkin nantinya ketika sebuah sekolah itu bisa sudah terbiasa atau sudah bertahun-tahun menerapkan ini, itu nantinya akan menjadi lebih mudah lagi. Kemudian biaya yang lebih mahal. Nah, ini biaya penyiapan peralatan dan juga sistem relatif lebih mahal dibandingkan dari yang biasanya atau metode konvensional. Nah, ini merupakan desain kebun hidroponik yang bisa diterapkan di SMA Negeri 1 Rembang. Nah, ini juga merupakan desain kebun hidroponik. Yang kiri itu merupakan desain hidroponik dengan menanam selada, kemudian yang kanan itu bisa dijadikan sebagai kebun mini untuk menanam tomat gitu ya. Jadi peralatan yang umumnya ada di dalam ruangan hidroponik itu merupakan rangka nutrien film teknik atau NFT tadi yang terbuat dari pipa paralon horizontal dengan lubang tanam berjajar. Nah, fungsinya itu sebagai jalur aliran larutan nutrisi yang mengalir tipis di akar tanaman sehingga tanaman itu bisa menyerap nutrisi secara efisien. Terus kemudian ditemukan juga pompa air dan bak penampung nutrisi. Nah, ini terdapat di bawah sistem NFT tadi, di mana pompa ini tuh berfungsi mengalirkan larutan nutrisi ke atas secara sirkulasi. Jadi bak nutrisi ini menyimpan larutan air plus nutrisi hidroponik seperti AB mix. Nah, fungsinya itu sebagai sumber utama pasokan makanan untuk tanaman. Kemudian ini masuk kesimpulan di mana hidroponik itu merupakan metode bercocok tanam yang tanpa tanah, kemudian menggunakan media air atau bahan lain yang kaya nutrisi. Nah, dengan teknik ini kita dapat menanam berbagai jenis tanaman seperti selada, kangkung, tomat, dan juga bayam di tempat terbatas baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Nah, hidroponik ini memiliki banyak keuntungan seperti efisiensi penggunaan air, ruang yang lebih hemat, dan juga hasil tanaman yang lebih cepat tumbuh. Nah, jadi setelah menjalani kegiatan hidroponik, nantinya siswa bisa menyadari bahwa menanam tanaman itu juga butuh kerjasama, kesabaran, dan juga ketekunan dari proses menyemai hingga masa panennya. Nah, banyak ilmu yang mereka pelajari secara langsung dari kegiatan tersebut. Mereka jadi lebih memahami pentingnya air, nutrisi, dan sinar matahari bagi kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, mereka juga belajar arti tanggung jawab, kemudian saling bantu dan juga disiplin. Hidroponik itu juga memberi ruang bagi kreativitas dan juga inovasi karena siswa bisa mencoba berbagai desain dan juga jenis tanaman. Nah, semua pengalaman ini membuat pembelajaran itu menjadi lebih hidup dan juga menyenangkan. Jadi,
hidroponik itu bukan hanya tentang menanam, tetapi tentang menumbuhkan karakter dan juga masa depan yang hijau. Terima kasih.